Agenda PBB 2030 One World. Sebentar lagi, banyak dari kita akan mendengar tentang Agenda 2030 yang akan didengung-dengungkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tetapi, ada sesuatu yang menarik yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Mengapa PBB memilih tahun 2030? Dan apa agenda tahun 2030? Jika kalian melihat situs web resmi dari PBB yang berurusan dengan agenda lanjutan, kalian akan melihat tujuan mereka yang mencakup bidang makanan, kesehatan, pendidikan, gender, energi, pekerjaan, tanah, laut, dan ternyata itu hampir seluruh aspek kehidupan tiga. Agenda 2030 dan slogan mereka ialah jangan tinggalkan siapapun. Ini dari situs web mereka. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah seruan untuk bertindak oleh semua negara, miskin, kaya, dan berpenghasilan menengah, untuk mempromosikan kemakmuran sambil melindungi planet ini. Hari ini, kemajuan sedang dibuat di banyak tempat, tetapi nantinya secara keseluruhan akan ada tindakan untuk kecepatan penuh untuk mencapai sasaran. Tahun 2020, kita membutuhkan satu dasawarsa dengan sebuah tindakan yang ambisius untuk mewujudkan sasaran di tahun 2030. Dengan hanya 10 tahun tersisa untuk mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan, para pemimpin dunia dari KTT sidang pada September 2019 menyerukan satu dekade tindakan dan penyampaian untuk pembangunan berkelanjutan dan berjanji untuk memobilisasi pembiayaan, meningkatkan implementasi nasional, dan memperkuat lembaga-lembaga untuk mencapai tujuan pada target 2030 tanpa meninggalkan satu orang pun di belakang. Semua negara, kaya dan miskin, tidak meninggalkan siapapun? Kedengarannya sangat mirip dengan Wahyu 13 ayat 16-17. Dan dia membuat semua, baik kecil maupun besar, kaya dan miskin, bebas dan terikat, untuk menerima tanda di tangan kanan mereka atau dahi mereka, bahwa tidak ada seorang pun mungkin membeli atau menjual kecuali dia yang memiliki tanda atau nama binatang buas atau angka bilangan namanya. Tetapi, mengapa tanggal 2030 begitu penting bagi mereka? Perhatikan ini dengan baik-baik. Mari kita lihat hubungan antara agenda PBB 2030 dan kembalinya Kristus. Dalam kisah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, dalam Lukas 10 ayat 30-35. Yesus mengemukakan beberapa perumpamaan yang sangat menarik. Kita semua tahu ceritanya dengan baik, bagaimana seorang pria dirampok dan dipukuli dan dibiarkan sampai mati, dan seorang Lewi dan seorang imam lewat tanpa membantunya. Tetapi seorang Samaria datang dan membantu pria itu, membawanya ke sebuah penginapan dan memberikannya 2 dinar untuk tinggal di penginapan, mengatakan, "Ketika aku datang lagi, aku akan membayar."
Perumpamaan yang sangat jelas, seorang pria yang dirampok, dipukuli, dan dibiarkan mati mewakili kita orang berdosa. Dipukuli dan dibiarkan mati oleh setan dan dosa. Imam dan orang Lewi yang lewat tanpa membantu, melambangkan hukum yang tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Orang Samaria yang baik mewakili Yesus Kristus, satu-satunya yang dapat membantu kita. Penginapan tempat orang Samaria membawa orang itu melambangkan kerajaan dan gereja Allah di bumi. Tempat Yesus mengumpulkan umatnya untuk saling menjaga. Tetapi bagaimana dengan 2 dinar yang diberikan oleh orang Samaria yang baik hati itu? Mengapa 2 dinar? Ingat, siapa yang dilambangkan orang Samaria? Yesus. Jadi apa yang dilambangkan oleh 2 dinar? Orang Samaria berkata, 2 dinar ini sudah cukup sampai aku kembali. Sekarang lihatlah perumpamaan lain yang Yesus berikan dalam Matius 20 ayat 1-2. Karena kerajaan surga adalah seperti seorang yang berumah tangga yang keluar pagi-pagi untuk memperkerjakan pekerja ke kebun anggurnya. Dan ketika dia setuju dengan para pekerja untuk 1 dinar sehari, dia mengirim mereka ke kebun anggurnya. Siapa pemilik kebun anggur? Tuhan. Dan kebun anggur adalah bumi. Siapa pekerja kebun anggur itu? Gereja Tuhan di bumi. Dan berapa bayaran untuk pekerjaan itu? 1 dinar untuk 1 hari. Sekarang ingatlah bahwa dalam kisah Samaria yang baik, orang Samaria memberi tuan rumah 2 dinar sampai dia akan kembali. Jadi, jika 1 dinar adalah untuk 1 hari, maka 2 dinar akan cukup untuk 2 hari kerja. Jadi, jika Anda menyatukan kedua perumpamaan, Yesus memberi gereja 2 dinar untuk 2 hari, sampai dia kembali. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan Petrus. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Tetapi saudara yang terkasih, janganlah mengabaikan hal yang satu ini, bahwa suatu hari bersama Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1 hari sama 1000 tahun dengan Tuhan. Jadi apa yang akan 2 hari? Atau 2 dinar? Ialah 2000 tahun. Apakah kamu melihat hal ini? Apakah Yesus mengatakan melalui perumpamaan ini bahwa ia akan kembali dalam waktu sekitar 2000 tahun? Sekarang kesimpulannya adalah, kira-kira kapan Yesus disalibkan dan kapan kira-kira ia kembali ke surga? Antara 30-33 sebelum Masehi. Jadi, jika kita hubungkan dengan perumpamaan di atas 2000 tahun setelah itu, kita dapat mengetahui 2000 tahun itu kita akan dibawa kemana. Ya, otomatis kita bisa hitung, bukan? Kita didapati tahun 2030. Apakah itu sebuah kebetulan? Jika agenda PBB 2030 ingin membuat dunia satu pada tahun 2030, bisa jadi. Saat ini kami tidak menetapkan tanggal di sini, dan tetapi kita juga tidak boleh berkata, "Oh, saya punya 10 tahun untuk bersiap-siap." Masih banyak waktu. Karena seperti yang Rasul Paulus katakan, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dalam Roma 9 ayat 28. Kami hanya menunjukkan kepada Anda
bahwa kedatangan kedua sudah di depan pintu. Dan mengapa ada dorongan seperti itu oleh PBB untuk mendapatkan kendali pada tahun 2030? Apakah setan tahu Alkitab? Apakah setan tahu tentang nubuatan? Ya, bahkan dia lebih tahu Alkitab lebih baik dari siapapun yang ada di bumi ini. Apakah dia tahu tentang garis waktu 6.000 tahun Allah? Ya. Apakah dia tahu tentang kapan kedatangan Yesus yang kedua secara harafiah di depan pintu? Ya. Inilah sebabnya mengapa sekarang ada urgensi di dunia ini untuk mengumpulkan semua orang di bawah rencana PBB 2030 ini. Ada rencana setan untuk mengumpulkan dunia di bawah kepemimpinan satu dan menyebabkan setiap orang kecil dan besar, kaya dan miskin, bebas dan terikat, untuk menerima tanda di tangan kanan mereka atau di dahi mereka. Mereka berusaha menyelesaikan ini pada tahun 2030, mengetahui bahwa kembalinya Kristus dan akhir dunia ini seperti yang kita tahu secara harafiah ada di depan pintu. Kira-kira menurut kalian, kenapa mereka berteriak tentang perubahan iklim dan mengatakan kita hanya punya 10 tahun lagi untuk melakukan sesuatu? Mereka mencari untuk menyelamatkan planet ini dari kehancuran yang akan datang di tangan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan apa yang akan menjadi solusi mereka? Hukum hari Sabat adalah hari Minggu Romawi. Saya berdoa, berharap biarlah artikel ini akan membuka mata kita dan membangunkan kita bahwa kita tepat berada dalam sejarah akhir zaman. Saya berdoa dan berharap dari artikel ini akan membuat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Dan tolong jangan berpikir bahwa hanya dengan duduk di gereja kita akan membuat kita aman. Karena kebanyakan gereja telah menjadi bagian dari Babel yang jatuh. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, agama apapun tidak bisa menyelamatkan kita. Gereja tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak ada satu manusia pun di bumi yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus Kristus, Anak Allah, yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mengetahui, bahkan Allah Roh Kudus, bahkan Yesus sendiri tidak mengetahui kapan Dia akan datang untuk kedua kali. Selalu berjaga-jagalah, setialah sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin.